Kita akan menyambungkan perca-perca berikut dengan teknik paper piecing. Saya menggunakan kertas kotak dengan ukuran setengah senti kali setengah sentimeter. Bisa juga menggunakan kertas polos dan tinggal dibentuk sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Saya membuat kotak dengan ukuran 10 cm kali 10 cm, lalu membuat kotak di dalamnya 8 cm kali 8 cm sehingga kampuhnya menjadi 1 cm. Lalu membagi kotak 8 cm kali 8 cm menjadi 5 bagian dan saya membuatnya sebagai berikut. Pertama, saya buat kotak di bagian tengah, ukuran bebas. Lalu tarik garis sejajar garis atas dan garis bawah di sebelah kiri sebagai berikut. Kemudian tarik garis sejajar garis kanan dan garis atas sehingga terbentuk 5 bagian sebagai berikut. Lalu beri penomoran 1-5 yang menandakan urutan dari proses jahit. Kotak yang pertama biasanya adalah kotak yang berada di tengah-tengah. Kita beri nomor 1. Kemudian yang kedua biasanya yang terdekat yang bersinggungan langsung dengan kotak yang pertama. Kita bisa lihat di bagian kiri adalah kotak yang paling dekat dan bersinggungan langsung. Semua bagian masuk dalam kotak 1 sehingga kita buat menjadi nomor 2. Kemudian nomor 3 bersinggungan dengan 1 dan 2. Nomor 4 bersinggungan dengan 1, 2, 3 dan kotak 5 bersinggungan dengan 1, 2, 3, 4. Hingga hasilnya sebagai berikut. Lalu gunting sesuai garis luar. Buat duplikasi blok sebanyak yang kita butuhkan. Dan saya melakukan modifikasi untuk pola ini sehingga bentuknya tetap 5 bagian tetapi ukuran dan bentuknya berbeda-beda. Seperti berikut. Jika menginginkan pola yang seragam bisa dilakukan dengan cara membuat satu buah pola, kemudian memperbanyaknya dengan cara fotokopi atau di-print sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Saya membuat pola lainnya seperti berikut. Dengan pola dan urutan yang sama, hanya ukuran dan bentuknya yang berbeda. Dan saya memperbanyaknya menjadi 40 blok. Untuk mempermudah, lipat masing-masing garis. Lalu siapkan 5 potongan kain yang sesuai dengan bagian-bagian dari pola berikut. Hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Potongan kain yang digunakan harus sebesar potongan pola plus 1 cm keliling sebagai kampuhnya. Jadi misal untuk potongan nomor 1, kita akan potong kain sesuai dengan ukuran kotak nomor 1 plus 1 cm keliling. Jadi lebihkan 1 cm atas, kanan, kiri, dan bawah sebagai kampuh persambungannya. Kita bisa cek baik diposisikan pada kotak nomor 1 ataupun kita bisa gunakan lipatan ini sebagai patokan. Kita posisikan kain pada kotak nomor 1, kemudian kita lipat. Masih ada sisa yang bisa digunakan sebagai kampuh persambungan dan itu akan keliling. Kemudian kita siapkan kotak yang nomor 2. Jadi kita posisikan kain-kain pada kertas yang tidak bergambar. Ini nomor 2. Kita posisikan pada kotak nomor 2. Sisi bagus kain saling berhadapan seperti ini. Lalu sematkan jarum. Kita balik. Kemudian jahit tepat pada garis
Jadi garis 1 dan 2, kotak 1 dan 2, garis tengahnya kita jahit. Kita jahit tepat pada garis tengah antara kotak 1 dan kotak 2. Sebagai berikut hasilnya. Kita balik, kemudian lepaskan jarum pentul dan buka tumpukan. Sehingga kain 1 dan kain 2 terbuka seperti ini. Kemudian balik kembali, kita siapkan kain yang ketiga. Kita lipat terlebih dahulu garis antara 1, 2, dan 3 seperti ini. Lalu kain kita gunting 1 cm dari lipatan. Jadi 1 cm ini adalah untuk kampu persambungan. Jadi dilipat seperti ini, kita sisakan 1 cm. Lalu siapkan kain untuk kotak nomor 3 dengan ukuran sesuai dengan kotak nomor 3 plus 1 cm. Keliling. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita kembali ke kain. Tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan. Kita samakan tepinya. Kemudian sematkan jarum. Lalu balik dan jahit sesuai dengan garis 1, 2, dan 3. Kita jahit seperti ini. Kemudian lepaskan jarum. Kita buka tumpukan. Bisa disetrika agar hasilnya lebih rapi. Kemudian kita akan siapkan untuk nomor 4. Kita lipat terlebih dahulu, kemudian gunting kelebihan kain 1 cm, minimal 1 cm sebagai kampu persambungan. Kembalikan lagi kertas, lalu siapkan kain sesuai dengan ukuran kotak nomor 4 plus 1 cm sebagai kampu persambungan. Kembalikan lagi ke posisi kain, kemudian tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan. Tepi kain kita samakan seperti ini, kemudian sematkan jarum. Balik dan jahit sesuai dengan garis. Berikut hasilnya. Kemudian lepaskan jarum, kita buka tumpukan, lalu kita siapkan kain untuk kotak nomor 5. Kita lipat terlebih dahulu. Kita lipat sesuai dengan garis 5, kemudian gunting kelebihan kain 1 cm dari lipatan. Lalu siapkan kain untuk kotak nomor 5 dengan ukuran kotak nomor 5 plus 1 cm sebagai kampu. Kemudian tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan. Jarum, kemudian jahit sesuai dengan garis. Hasilnya sebagai berikut. Balik, lepaskan jarum. Buka tumpukan. Sudah terlihat bentuknya. Kemudian balik dan kita akan jahit keliling setengah sentimeter dari tepi kertas. Setengah sentimeter saja dari tepi kertas. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita gunting kelebihan kain sesuai dengan ukuran dari kertas. Jadi kelebihan kain kita gunting, hasilnya adalah sebagai berikut. Langkah berikutnya kita akan melepaskan kertas dari kain. Kita bisa lipat terlebih dahulu sesuai dengan garis jahit. Kemudian kita sobek. Kita bisa lipat untuk mempermudah proses jahit dan kita tinggal mengikuti garis jahit. Jadi karena kertasnya sudah ada garis jahitnya, ini akan mempermudah proses merobek. Hingga hasilnya sebagai berikut. 1 blok selesai dibuat. Lakukan hal yang sama untuk blok lainnya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita akan rangkai satu baris, saya butuh 5 buah blok. Perhatikan posisi kotak nomor 2 berada di sebelah kanan. Kita samakan semua. Posisi kotak nomor 2 ada di sebelah kanan. Seperti ini. Kita bisa rangkai sesuai dengan selera. Urut-urutan maupun kombinasinya kita bisa sesuaikan. Tetapi posisi
kotak nomor 2 berada di sebelah kanan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita bisa lakukan kombinasi langsung seperti ini untuk mengetahui bagian mana yang kurang pas, sehingga kita bisa lakukan proses penggantian antara satu blok dengan blok lainnya, sehingga kita mendapatkan kombinasi yang kita inginkan.